Oke, selamat siang semuanya. Kali ini saya akan membukakan materi tentang motor 2 tak. Nah, di sini udah saya siapkan filenya. Nah, ini dia. Di sini kita mulai dari mesin 2 tak ya, atau dasar-dasar mesin 2 tak. Dasar-dasar mesin 2 tak, kenapa sih bisa disebut 2 tak? Kenapa sih bisa disebut 2 stroke? Nah, mesin 2 tak adalah jenis mesin pembakaran internal yang melengkapi siklus, yaitu kalau siklus itu adalah sebuah perputaran ya, atau pergerakan ya. Nah, dimana siklusnya itu untuk motor 2 tak dia hanya memerlukan 1 kali putaran kruk as, atau biasa yang disebut poros engkol, atau kalau misalkan bahasa tekniknya itu adalah crankshaft. Nah, dimana fungsi dari kruk as ini atau crankshaft ini adalah untuk mengubah gaya gerak menjadi gaya putar. Nah, yang tadinya digerakkan oleh piston karena ledakan, nah diubah menjadi gaya putar, sehingga nanti putaran itu dihubungkan langsung ke kopling. Nah, kemudian siklusnya itu hanya memerlukan 2 kali gerakan naik turun piston dari TMA ke TMB, dari TMB ke TMA. Nah, TMA apa sih namanya TMA? TMA itu adalah titik mati atas. Titik mati atas itu adalah piston posisi benar-benar ada di posisi paling atas. Nah, contohnya ini. Nah, ini adalah piston posisi di paling atas. Pistonnya posisi mentok ke paling atas. Dan di sini posisinya adalah TMA. Kemudian di sini ada TMB. TMB apa? TMB itu adalah titik mati bawah, di mana piston ada benar-benar di posisi paling bawah dari silinder ini. Ini kan posisinya di dalam silinder ya. Nah, di dalam mesin 2 tak ini banyak komponen, atau misalkan lubang-lubang. Nah, di mana ini adalah lubang saluran eksos, atau saluran buang, atau saluran yang berhubungan ke knalpot. Nah, terus di sini ada saluran isap. Kalau saluran isap ini biasa ya masuk dari karburator. Ini masuk udara segar, campuran udara dan bahan bakar yang segar masuk. Nah, kemudian ke isap, masuk ke dalam karter, atau ke dalam crankcase, atau ke dalam lubang atau dudukan crankshaft di sini, ruang crankshaft. Nah, kemudian setelah itu ada yang dinamakan dengan saluran transfer, atau saluran terbuka, atau misalkan pembilasan atau transfer. Nah, kalau misalkan di istilah 2 tak ini adalah lubang transfer, di mana lubang transfer ini berfungsi ketika piston bergerak dari TMA ke TMB. Nah, di bawah ini terjadi kompresi pertama atau kompresi primer masuk. Nah, sehingga bahan bakar yang dikompresi ini masuk ke dalam lubang transfer, masuk ke sini. Nah, langsung masuk ke sini. Nah, ketika ini masuk, nah mendorong udara sisa pembakaran dan kembali menjadi mendorong sisa pembakaran ini udara segar ini masuk ke atas. Nah, di sini terjadi proses pembilasan, yaitu pembilasan itu udara segar masuk, udara yang sudah
yang sudah terbakar akan terbuang. Nah, terjadi salah pembilasan. Nah, setelah piston bergerak dari TMB ke TMA, nah ini terjadi ledakan juga di sini, bunga api. Nah, bunga apinya di sini mendorong lagi. Nah, ini ke sini ya. Masuk ke proses penghisapan. Ketika piston bergerak dari TMB ke TMA, nah di sini terjadi kevakuman sehingga bahan bakar dan udara, campuran udara dan bahan bakar masuk ke dalam ruang karter. Nah, piston bergerak menuju TMA. Nah, di sini terjadilah sebelum 15 atau sekitar 18 derajat sebelum TMA terjadi ledakan dari bunga api, sehingga dari hasil ledakan ini atau hasil yang sudah bahan bakar yang sudah dikompresi kemudian dibakar dan terjadilah daya dorong atau apa namanya langkah usaha. Kemudian langsung si piston itu bergerak lagi karena sudah terdorong dari sini, TMA mentok masuk lagi ke TMB, terus begitu seterusnya. Nah, untuk siklus yang pertama ini di sini 1 kali putaran krek as. Nah, krek as ini berputar hanya 1 kali untuk menghasilkan 1 kali tenaga. Dan piston ini bergerak 2 kali dari TMA ke TMB, dari TMB ke TMA. Nah, itu sudah menghasilkan 1 ledakan. Beda lagi dengan motor 4 tak. Motor 4 tak kan harus memerlukan 2 kali putaran krek as. Jadi makanya motor 2 tak itu cenderung lebih responsif, cenderung lebih kencang, cenderung lebih boros juga, karena di sini motor 2 tak itu apa namanya, untuk siklusnya lebih singkat gitu dari motor 4 tak. Nah, kemudian motor 2 tak itu ada keuntungan dan kelebihan. Di sini ya saya contohkan ya motornya F1 ZR yang interbiru dan motor Caltech ya, saya ngambil dari Google nih. Nah, kelebihan motor 2 tak itu adalah komponen mesinnya lebih sedikit. Kenapa komponennya lebih sedikit? Nah, bisa dilihat kembali dari gambar. Ini mesin 2 tak ya. Mesin 2 tak sebenarnya hanya cuman membutuhkan piston, crankshaft, dan o-ring, dan ini kepala silinder busi. Ini sudah menyala motornya. Beda halnya dengan motor 4 tak. Motor 4 tak harus ada rantai keteng, harus ada klep intake, klep exhaust, harus ada pelatuk, harus ada noken as atau camshaft. Nah, itu untuk motor 2 tak ini lebih singkat sebenarnya. Nah, perawatan mesin lebih mudah. Iya, emang lebih mudah karena spare partnya yang digunakan di dalam mesin motor 2 tak itu tidak terlalu banyak, tidak terlalu rumit. Hanya ada piston, boring, kepala silinder, kalau ke bawahnya kupling, itu gearbox segala macam sama. Cuman untuk perawatan ke depannya itu lebih mudah. Nah, karena apa? Getaran mesin lebih rendah. Cuman ketika di RPM tinggi itu getarannya ya memang agak banyak juga ya getarannya. Nah, kemudian masuk lagi di tenaganya lebih besar. Oh iya, tenaganya lebih besar, akselerasi lebih responsif segala macam, karena itu kan siklusnya hanya 1 kali. Untuk menghasilkan tenaga itu hanya 1 kali membutuhkan putaran crankshaft. Masa pemakaian oli mesin lebih lama dibandingkan dengan motor 4 tak. Nah, ini untuk penggunaan oli mesin motor 2 tak ini lebih lama karena apa? Yang dilumasinya hanya gearbox dan kopling saja, dia tidak melumasi piston. Tidak melumasi piston karena piston itu sudah dilumasi dengan oli samping yang bercampur dengan oli. Motor 2 tak cenderung lebih lama. Nah, itu pemakaian olinya hanya di gearbox dan di kopling saja, dan gesekan-gesekan yang paling besar hanya mungkin ada di kopling, sehingga oli mesinnya itu tidak akan cepat kotor ya, sehingga pemakaian oli mesinnya akan
cenderung sangat lama. Nah, bisa sampai 4 bulan. Untuk motor saya sendiri itu saya mempunyai motor F1 ZR ya. Untuk pemakaian oli mesinnya itu saya memakai sekitar pergantiannya sekitar 5-6 bulan sekali. Kalau misalkan gak diganti juga tetap sih kondisinya masih bening gitu. Jadi tidak terlalu kotor gitu, asal jangan banyak main slip kupling ya insya Allah olinya akan awet. Tapi beda halnya kalau misalkan sering main slip kupling, jadi ketika macet sering di slip on kuplingnya, nah itu kemungkinan besar nanti di bagian koplingnya akan terjadi kikisan yang sangat besar sehingga oli bisa cepat mengental atau cepat juga. Nah, di sini ada kekurangan mesin 2 tak ya, jelas yang namanya ada kelebihan pasti ada kekurangan ya. Nah, kekurangan mesin 2 tak itu apa? Bahan bakar lebih boros. Ya benar, lebih boros. Karena apa? Karena satu siklus dia sudah menghasilkan satu pembakaran. Terus dari lubang-lubang exhaust, nah itu kan tidak dari, kalau misalkan dari segi tutup masuknya, tutup bukanya lubang exhaust itu banyak ada sedikit bahan bakar segar yang terbuang karena pada proses pembilasan. Nah, kerugiannya yang kedua itu adalah menggunakan dua pelumasan, yaitu mesin oli samping dan oli mesin. Nah, apa sih ini oli samping? Kalau oli mesin itu tadi udah disebutkan ya, itu bahwa emang buat ngebersihin gearbox, buat pelumasan gearbox dan pelumasan bagian kopling. Untuk oli samping ini dipakai untuk melumasi apa? Untuk melumasi ini. Kembali lagi ke gambar ya. Nah, oli samping itu bahan bakar dan udara yang masuk di sini adalah dan bahan bakar, udara dan campuran oli samping. Jadi yang masuk untuk melumasi piston dan crankshaft ini adalah oli samping. Nah, di ruangan ini oli samping tidak bisa masuk ke dalam ruang kopling atau ruang gearbox karena di sini crankcase-nya atau karternya itu emang sudah tertutup rapat gitu. Nah, oli samping itu berfungsi untuk melumasi dinding piston, bagian ring piston, terus bagian lahar di dalam ini, di dalam stang seher, kemudian melumasi kruk as juga. Nah, di sini oli sampingnya ada yang kalau motor 2 tak itu ada yang dicampur langsung ke tangki, ada yang memakai pompa oli juga. Nah, untuk pelumasan yang lebih efektif itu adalah memakai pompa oli karena dia mengikuti putaran RPM sehingga oli yang dibutuhkan itu sesuai dengan RPM motor itu sendiri. Nah, untuk oli samping atau yang disarankan untuk di pemakaian harian itu ada banyak ya. Untuk sekarang oli samping itu ada Evolupro, ada Castrol, terus ada Idemitsu, ada Enviro, ada Moto juga ya. Tergantung ya, itu tergantung kocek masing-masing atau tergantung saku masing-masing ya. Enaknya pakai mana atau oke, lanjut ke di sini. Nah, kalau ini sih sebetulnya tadi udah dikupas juga ya. Untuk komponen-komponen di sini ada kepala silinder, ada namanya silinder body. Nah, ini termasuk silinder body, ada piston, ada stang seher, ada crankshaft juga. Nah, di sini ada ruang crankcase. Nah, ini lubang ini adalah lubang intake air float atau lubang intake pemasukan, atau misalkan bahan bakar masuk ke sini. Nah, kemudian ini adalah exhaust port atau lubang pembuangan. Nah, di sini adalah transfer port atau lubang tadi di mana bahan bakar segar yang masuk ke dalam ruang bakar itu lewat sini. Nah, di sini ada busi juga. Kemudian
Sebenarnya simpel sih, untuk mesin 2 tak itu tidak memerlukan banyak komponen ya untuk menyalakan mesin 2 tak. Nah, mungkin ulasan hari ini untuk mesin 2 tak saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan video yang saya buat ini bisa bermanfaat buat kalian kawan-kawan ya, mulai dari pecinta 2 tak, pemula ya. Mungkin kalau video-video kayak gini ya memang untuk pemula juga, kita sama-sama belajar, bukannya saya menggurui, tapi saya mencoba share ya, nge-share pengetahuan mungkin yang saya tahu. Kalau misalkan ada penjelasan yang kurang baik atau misalkan penjelasan yang kurang jelas, silahkan komen di bawah ini, langsung komen atau jangan